are good news for you. Open your heart, we are good news for you. Good news for you. Open your mind, we are good news for you. Good news for you. Open your eyes, we are good news for you. Good news for you. Shalom pemirsa. Shalom pemirsa. Ya, jumpa lagi bersama dengan kami dalam suatu acara yang luar biasa, yakni Good News Program, bersama dengan saya Daniel Hendrata dan juga istri saya Debbie Katarina, senang sekali bisa berjumpa kembali dengan pemirsa setia dari Good News Program. Ya, pemirsa sekalian, jangan lupa bahwa Good News Program dapat pula Anda saksikan melalui website kami yang ada di www.anugrah.net. Di mana, Deb? Di www.anugrah.net, dan bila ada di antara pemirsa yang memerlukan bantuan doa atau konseling, Anda bisa menghubungi kami di nomor-nomor telepon yang tertera di layar kaca pemirsa sekalian. Ya, pemirsa sekalian, kita tahu bahwa firman Tuhan mengajarkan bahwa siapa yang mau menjadi terbesar harus menjadi yang paling kecil. Nah, ini berbicara sebenarnya adalah tentang leadership, Deb. Nah, kita tahu bahwa leadership ini banyak sekali rupanya, dan hari ini kita akan berbicara tentang satu topik yang saya percaya akan menjadi berkat buat siapapun kita supaya kita bisa belajar dan diperlengkapi, yaitu dengan topik selfless leadership. Ya, menampilkan seorang narasumber yang pasti akan menjadi berkat buat setiap daripada Anda. Siapa, Deb, narasumber ini? Yaitu Pastor Eddie Chang Ya. dari FGCC Malaysia. Amazing, ya. Dia banyak melayani anak-anak muda di Malaysia, Daniel, ya, mahasiswa-mahasiswa yang kuliah di sana. Betul, kita percaya bahwa acara ini akan menjadi berkat. Jadi siapapun Anda, persiapkan dirimu. 1 jam ke depan kita berdoa dan berharap bahwa topik ini akan menginspirasi dan juga memperlengkapi siapapun Anda yang menyaksikan program ini. Oke, oleh karena itu langsung saja kita saksikan cuplikan yang satu ini. Kalau Anda pergi ke toko buku, salah satu topik buku yang banyak dicari adalah mengenai bagaimana menjadi seorang pemimpin. Tapi belajar teori kepemimpinan sangat berbeda jauh loh dengan mempraktekkannya sebagai seorang pemimpin. Banyak orang bahkan salah kaprah mengenai definisi kepemimpinan. Pada episode Good News Selfless Leader, kami akan mengupas salah satu karakter penting yang tidak boleh dilepaskan ketika Anda mendapat mandat sebagai seorang pemimpin. Bersama Pastor Eddie Chang, seorang founder dan senior pastor dari FGCC atau Fresh Generation Community Church yang berada di Bandar Selangor, Malaysia. Menggembalakan mayoritas anak muda, Pastor Eddie Chang percaya bahwa generasi muda akan menjadi pemimpin yang menentukan kesejahteraan gereja, kota, serta bangsa. Kepemimpinan seperti apa yang akan Pastor Eddie Chang bagikan saat ini? Jangan beranjak kemana-mana ya, temukan jawabannya hanya di Good News Program. Jadi senior pastor saya melihat bahwa ada kebutuhan untuk mahasiswa Indonesia yang kuliah di Malaysia untuk bisa digembalakan. Jadi saya bukan orang pertama sebetulnya, Oke. mungkin orang kelima. Open your eyes, we are good news for you. Good news for you. Open your eyes, we are good news for you. Good news for you. Ya, pemirsa sekalian, oleh karena itu tanpa menunda waktu lagi kita akan tampilkan dan panggil narasumber yang satu ini, yaitu Pastor Eddie Chang. Silakan. Ya. Yeay. Welcome to Good News Program. Terima kasih Welcome. buat kesempatan yang Ya, diberikan. silakan duduk. Finally, Wow, akhirnya puji Tuhan. punya kesempatan yang baik, hari yang cocok. Wow. Jauh-jauh datang dari Subang di Malaysia ya, Iya. dan kemudian akhirnya bisa berkumpul dengan Wow. kita di Good News Program. What an honor.
Kita Terima panggil kasih. Bro aja ya. Terima kasih Bro. Terima kasih Alright. kesempatan yang diberikan ya. Ya, puji Puji Tuhan. Wow, Tuhan. puji Tuhan. Nah, kalau kita sih udah kenal nih sama Bro Edi Chang ya kan, tapi bisa memperkenalkan diri dulu kepada pemirsa di rumah tentang keluarganya, pelayanannya, silakan. Ya, saya bernama Edi Chang dan saya lahir di Kota Pangkal Pinang, Bangka, Mhm. dan saya sudah menikah dan diberkati dengan 2 orang anak, seorang putra usia 13 tahun dan seorang putri usia 7 tahun ini. Rupanya di Dan- Pulau Bangka itu banyak potensi-potensi leadership yang luar biasa nih. Yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya. Dan rupanya kebanyakan leadership yang keluar dari Pulau Bangka selfless semua nih. Ya, Oke. karena mungkin kondisi menciptakan demikian ya. Gitu ya. Oke, puji Tuhan. Nah, kita ingin tahu nih bagaimana caranya kok waktu itu bisa menjangkau dan memulai satu pelayanan di Kuala Lumpur, Malaysia. Nah, sebetulnya saya mendapat kesempatan ini karena diutus ya awalnya Oke. oleh salah satu gembala yang merupakan senior pastor dari salah satu gereja di Jakarta. Oke. Ya, dan kebetulan sejak tahun 98 itu ada banyak sekali mahasiswa Indonesia yang disekolahkan Oh, waktu itu orang transisi tuanya pas Krismon ada pergolakan ya di setelah Indonesia. Big Riot Oke. ya, kerusuhan besar di Indonesia waktu itu, dan salah satunya ke Malaysia. Oh, gitu. Jadi senior pastor saya melihat bahwa ada kebutuhan untuk mahasiswa Indonesia yang kuliah di Malaysia untuk bisa digembalakan. Jadi saya bukan orang pertama sebetulnya, Oke. mungkin orang kelima. Oh, oke. Ya, orang kelima, karena sebelumnya tidak ada yang bertahan. Jadi kemudian saya yang bertahan dengan istri Oh. sampai sekarang gitu. Iya, iya. Oke, Ya, oke. Dan ya, ya. kemudian pergumulan-pergumulan awal bisa cerita nggak waktu kita baca dan pelajari bahwa harus naik kapal dulu nih bisa Iya, cerita ingat masa-masa itu mungkin? Ya, waktu saya ke Malaysia itu sebetulnya saya ada di posisi di Medan, tepatnya Tebing Tinggi, salah satu kota yang kecil. Jadi ya. tinggalnya dulu di sana. Di Tebing Tinggi setelah menikah tahun 99 dengan istri saya. Oke, terus Kemudian gembala saya kemudian ya menawarkan mau nggak coba untuk melayani mahasiswa Indonesia yang ada di Malaysia. Oke. Dan kami pergi di tahun 2000. Jadi harus dari Belawan Medan Oke. naik kapal feri 5,5 jam Wow. di laut, itu 5,5 Wow. jamnya di laut, kemudian sampai Penang. Ya. Mhm. Kemudian dari Penang harus cari bus yang menuju ke Kuala Lumpur. Nggak mabuk laut gitu kalau 5,5 Eh, jam di laut? Sangat mabuk laut sebetulnya. Emang lebih dekat dari Belawan tuh ke Penang daripada ke KL langsung? Sebetulnya ada cara lain ya, bisa langsung ke KL, tapi pertimbangan dana juga karena Penang Oh. adalah tidak kena visa waktu itu. Oh, Oh, ya, masih jadi ada masih visa. fiskal. Fiskal, Satu betul. juta. Ya betul, fiskal. Ya, ya, Jadi ya. Oh, akhirnya gitu. memilih lewat Penang. Jauh Oh, dikit gitu. nggak apa-apa, tapi ngirit biaya gitu Saat ya. itu pertimbangan seperti itu, dan kami harus bolak-balik selama 1 tahun ya, Wow. keluar masuk. Itu maksudnya bolak-balik setiap minggu gitu? Biasa dikasih job itu sebulan, jadi kita Oh, harus dia- keluar dari Malaysia Sebelum 1 bulan. sebelum 1 bulan. Balik lagi dari KL atau ke Penang lagi balik ke Belawan? Ke Penang lagi. Wow. Ya, kemudian ke Belawan, ya kemudian berapa hari atau seminggu di Medan, kemudian harus kembali Ya, lagi. apalagi Dengan- waktu itu budget airline juga belum ada ya. belum ada, dan juga kan ya tadi fiskal itu harus bayar juga kalau langsung terbang ke KL, atau waktu itu IPO kalau tidak salah ya. Wow. Budget Dan airline itu- sangat terbatas saat itu. Itu pasti berasa capeknya di badan ya? Ya. Capek, dan juga harus menghadapi saat masuk ke Penang tentunya juga ditanya ya di Tanya-tanya. interview mengapa ke Malaysia. Terus kita baca ada beberapa konsekuensinya, sampai istrinya pernah keguguran Ya, ya, Kak? keguguran 2 kali. Itu ya. bisa Bisa cerita diceritakan 2 kali. dua Wow. kali. Bisa Ya, cerita. tapi tepatnya yang kedua itu yang lebih parah, karena pas saat pindahan rumah dalam 7 tahun awal pelayanan kami di Malaysia harus 7 kali pindah tempat, Wow. dan kami harus tinggal dengan mahasiswa juga, jadi sewa Kos-kosan gitu. satu unit kondo, dan kami sewa 1 kamar dan Ya. ikut menjaga mereka lah, membantu membersihkan rumah, harus Wow. menjaga, ya kami anggap mereka anak kami juga lah ya. Wow. Jadi waktu itu mulai dari tahun 2000. Tahun tapi 2000. Kemudian akhirnya FGCC. Singkatannya apa sih FGCC itu? FGCC adalah singkatan dari Fresh Generation Community Church. Amazing. Itu baru Iya. terbentuk di tahun 2008. Ya, 7 April 2008. Kenapa perlu waktu begitu lama antara 2000 sampai Ya, 2008? sebetulnya prosesnya gereja yang menaungi saya waktu itu, salah satu sinode di gereja di Indonesia, mereka kemudian ada perubahan organisasi waktu itu di tahun 2003. Ya.
ada perubahan, mereka membentuk denominasi yang baru, Ya. dan kemudian juga ada pertimbangan tentang situasi di Malaysia. Jadi dengan situasi itu kami diarahkan untuk bisa berdiri sendiri sebetulnya, Mandiri. karena tidak mungkin untuk mereka terus menaungi. Oke. Tapi 2003 sampai 2008 kami karena tidak tahu harus bagaimana, jadi kami nebeng bernaung di salah satu gereja lokal. Oke. Nah, kemudian 2007, sekitar 2007, senior pastor dari gereja lokal itu mulai memanggil saya dengan Ya. leader-leader, menjelaskan bahwa mereka sudah tidak sanggup lagi untuk menaungi karena situasi ketentuan peraturan di Malaysia, Oh, I see. menyebabkan saya harus berdoa dan mengajak teman-teman Ya. untuk apa ini selanjutnya yang harus kita lakukan. Jadi sebetulnya tidak pernah berpikir dalam diri saya untuk menjadi seorang founder dari FGCC dan Wow. juga senior pastor. Saya punya hati melayani saja awalnya. Jadi Jadi FGCC karena ini keadaan. sudah dikatakan independent church seperti itu Independent sendiri, church. secara official, Official, recognized by the government of Malaysia. recognized by government of Malaysia, Dan kalau di tetapi Indonesia tidak setara dengan sinode sendiri gitu. sinode sendiri, Wow. tapi ada ketentuan khusus sebetulnya tidak langsung ke government ya, harus lewat seperti PGI yang ada di I see. Malaysia. Church Body Association gitu ya. Yes, correct. That's good, amazing. Ya, Kita ya. akan belajar nanti lebih dalam tentang Sure. self leader Ya. dan kita percaya ini akan jadi berkat, Bro. Ya. Iya, Oke, pasti. silakan. Deb. Ya. Selfless leader, apa yang akan kita pelajari lebih jauh hari ini? Tetap stay tune bersama kami hanya di Good News Program. Ternyata waktu kita berusaha untuk membuat orang menjadi besar ya, itu adalah teladan dari Tuhan Yesus sendiri, karena dia seorang pemimpin yang sudah secure. Open your eyes, we are good news for you. Good news for you. So Good Seafood, lezatnya nggak ada yang nandingin dari udang dan ikan pilihan. Feel good, so good. Pasti So Good Spicy Wing. So Good Spicy Wing, enak bingit. Mau dong. Feel good, so good. Hey guys, gue lagi di perguruan bela diri nih. Sambil nontonin mereka, lapar juga ya. Kebetulan nih, ada Sonai Shake Shake baru. Sosis plus bumbu enak. Kita cobain yuk. Biar seru, kita minta tolong shake pakai jurus pamungkas mereka. Serunya makan Sonai Shake Shake kan main rasanya. Tunjukin ide serumu. Nge-shake Sonai Shake Shake. Open your eyes, we are good news for you. Good news for you. Masih bersama kami dalam Good News Program. Tema kita hari ini adalah Selfless Leader. Ya. Langsung kembali kepada narasumber kita, yaitu Pastor Eddie Chang. Ya, Brother Eddie bisa dijelaskan nih, tema kita hari ini kan Selfless Leader atau pemimpin yang tidak Tidak egois, egois. ya, yang mau berkorban memberikan dirinya. Nah, menurut Brother Eddie, seperti apa sih Selfless Leader itu? Ya, waktu saya mendengar kata selfless leader, selfless lawannya kan selfish ya. Ya, Lawan dari selfless itu adalah selfish. Selfish itu selalu fokusnya apa untungnya aku kan. Jadi kalau selfless selalu apa untungnya orang-orang yang kita bangun. Selalu jadi arah dan motivasi dan fokusnya Beda totally ya? different. Ya, kalau memang seorang selfless leader, apapun yang dia lakukan, dia rindu orang yang dia layani itu hidupnya maksimal, bertumbuh, berdampak gitu. Central story of firman Tuhan adalah Tuhan Yesus. Iya, iya betul. Dan dia pernah berkata bahwa seseorang untuk menjadi besar harus menjadi kecil. Ya. Nah, kira-kira apa yang dapat kita pelajari dari sosok Tuhan Yesus tentang selfless leadership ini atau selfless leader? Iya, idola utama kita dalam leadership, terutama kita ngomong selfless leader adalah Yesus sendiri. Yes. Dan Yesus sendiri bilang bahwa dia datang, anak manusia itu datang adalah bukan untuk dilayani tapi melayani. Melayani. Ya. Bahkan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Jadi ketika Yesus berkata barang siapa mau jadi besar dia harus menjadi kecil, itu artinya kita bisa belajar bahwa greatness comes from simplicity, ya, from humility. Jadi ternyata kita bisa melihat di sini ternyata waktu kita berusaha untuk membuat orang menjadi besar, ya, itu adalah teladan dari Tuhan Yesus sendiri, karena dia seorang pemimpin yang
sudah secure, sudah aman, dia sudah penuh, Yeah. gitu. Jadi That's good. dia tidak mencari pujian dari manusia. Ya. Bahkan kalau kita lihat di Filipi pasal 2 tentang pribadi Yesus, dia Yes. kan selalu berkata bahwa dia rela menanggalkan semua atribut keilahian dia dan Betul. mengambil rupa seorang hamba, Ya. seorang doulos yang melayani. Dan ternyata di situ juga di akhir dari bagian Filipi 2 itu ternyata dia mengalami peninggian, dipromosikan ya, sehingga nama Yesus itu adalah nama di atas segala nama. Dan bahkan kalau kita ngomong dalam kehidupan sejarah manusia, Yesus adalah tokoh bagi saya adalah tokoh terbesar yang ada di dalam sejarah dunia. Ya, amin. Jadi Ya, terbesar. betul. Ya. Dan kemudian bicara, mungkin saya tekankan sedikit tentang service ya. Bicara sebenarnya Yesus mengajar tentang service itu, barang siapa mau menjadi besar, dia harus jadi kecil tuh maksudnya punya sifat seorang servant, melayani. Ya. Jadi kalau contoh sekarang ini, kalau mau usaha kita mau menjadi besar, restoran kita mau menjadi besar, kita harus mengerti kata service itu. Ya. Kalau bicara service, sekali lagi bahwa fokus utamanya adalah bahwa yang datang akan dipuaskan, akan dikenyangkan. Jadi ketika kita fokus kepada orang-orang kita layani, dengan otomatis pelayanan servis kita menjadi besar. Apa bedanya dengan kata-kata jargon dalam dunia bisnis, customer adalah raja Pembeli adalah Ya, raja. atau pembeli adalah raja. Nah, Ya. dengan orang-orang yang kita pimpin, apakah orang yang kita pimpin juga adalah raja kita atau bagaimana nih? Nah, bagi saya Ada konotasinya nggak? iya. Ada konteks yang bisa dijelaskan nggak tentang Nah, saya menekankan ini kalau bicara gereja seringkali disebut misalnya Sunday service. Berarti kan service juga itu. Tapi ingat bahwa pelayanan kita jangan stop sampai di attract ya, sifatnya untuk service saja. Tapi kan bahwa itu adalah langkah awal untuk membawa orang untuk masuk mengalami dalam ibadah yang mereka dibangun, diberkati. Tapi jangan stop sampai di situ, ada tahap yang namanya pemuridan tentunya. Tetapi langkah awal untuk orang bisa ada kesempatan untuk mendengarkan Injil adalah mereka perlu mendapat pelayanan, sentuhan di mana mereka boleh diberkati, mereka nyaman untuk beribadah. Kemudian bagaimana kita memindahkan mereka ya from here to there, untuk memindahkan mereka di tahap pemuridan, untuk mereka kemudian melayani, menjadi leader, dan kemudian mereka bisa menjangkau That's dan good, kemudian memuridkan Ya, orang. berarti orang yang kita pimpin ini bukan rajanya ya, nggak sama konteksnya dengan Enggak customer sama. is a king tadi itu ya, bukan ya? Enggak sama. Pada awalnya untuk kita melihat setiap orang ya, kita harus value them. Kita harus we cannot add value to people before we value them. Karena Jadi kalau customer is a king, apapun yang mereka kita harus- bilang, mereka pasti benar nih. kita harus Gitu, bisa misalnya. melayani Ya, yang ya, terbaik, ya. tentunya Oke, that's good. dengan segala resources, That's fasilitas yang kita Jadi miliki. fokus ke Ya. service-nya. Oke, Ya, silakan, service. Dep. Ya. Nah, mau bertanya kepada Bro Edi, kalau dalam case dari FGCC, ya. ini kan melayani mahasiswa-mahasiswa, dan kita tahu berapa lama sih mahasiswa itu akan tinggal untuk kuliah, paling mentok 4 tahun udah lulus, Iya, ya kan? 5 tahun kalau misalnya dia cinta sekolahnya lah. Atau Atau 7 6 tahun tahun lah kalau dokter. kalau dosennya suka dengan dia, Ya kan? atau 7 Tapi tahun kalau misalnya. Setelah itu mereka harus melanjutkan hidup, mereka mungkin pulang ke Indo atau lanjut ke negara lain, ya kan, membangun karir, membangun rumah tangga dan lain sebagainya. Jadi Bro ini kelihatannya cuma dapat masa transisi aja untuk mempersiapkan mereka gitu. Jadi kalau dilihat apa untungnya sebenarnya melayani mahasiswa-mahasiswa, bisa dijelaskan? Ya, ketika saya melayani Tuhan, saya selalu punya hati melayani saja, tidak berpikir tentang untungnya apa, nanti hasilnya seperti apa. Saya pikir saya dibentuk oleh Tuhan seperti itu dari awalnya. Jadi ketika saya melayani, motivasinya giving. Selfless leader itu bicara, saya ingin membangun orang Kehidupan itu, orang kehidupan orang itu. Jadi ketika dan Tuhan percayakan mahasiswa yang datang hanya basically 3 tahun saja rata-rata. Oh, kalau di Malaysia 3 Di tahun. Malaysia 3 tahun, kita invest untuk hidup mereka, sewakan bus buat mereka, sewakan tempat, didik mereka, kasih mereka kesempatan, attract mereka datang, kemudian kita muridkan, kita bina, melayani, jadi pemimpin. Tamat, kebanyakan mereka pulang Indonesia atau lanjut ke luar negeri. Jadi dari awal motivasi saya giving aja, jadi bukan receiving. Tapi dari mereka. buahnya apa yang bisa Bro dapatkan nantinya? Oh, buahnya sangat banyak ya. Jadi gini, saya percaya bahwa setiap motivasi yang benar itu berkat Tuhan pasti akan menggantikan, akan mengikuti. Ya, tapi kalau motivasi awalnya udah salah, ketika menghadapi tantangan sedikit pun pasti akan tumbang. Jadi dari awalnya motivasi saya hanya giving, investasi apa yang saya miliki untuk membangun mereka.
ternyata memang buahnya memang tidak langsung kelihatan dalam arti. Nah, kalau kita bilang buah apa sebetulnya? Buah pertumbuhan atau buah apa? Buah materi atau apa? Nah, ada nggak hasil-hasil orang-orang yang kehidupan yang dirubahkan. Ya. at least minimal Ya. ada nggak orang-orang itu atau anak-anak muda itu ingat kembalilah dengan Anda gitu. Gampang Kalau anak udah berhasil gitu, jadi orang gitu, inget Nah. nggak sama pastor yang dulu? Nah, saya jelaskan bahwa saya membina mereka 3 tahun sekitar. Habis itu mereka pulang atau lanjut ke luar negeri, tahap hidup mereka baru mau lanjutkan S2 atau ada yang bekerja. Berarti tahap struggling buat mereka untuk penyesuaian di season yang baru. Ya. Jadi buah itu akan kelihatan ketika usia mereka sudah di atas 35 mungkin, 35, sudah lebih 40, mapan. ya. Puji Tuhan sudah ada yang jadi pendeta sekarang. Wow. Sudah ada beberapa jadi CEO. Wow. Ada satu anak rohani saya punya rumah yang bahkan ada kolam renangnya. Diajak saya ke rumahnya. Puji Tuhan. Kok Edi nginep di rumah saya ada kolam renang katanya. Berarti itu Jadi firman Tuhan udah terjadi itu. Murid jadi lebih besar daripada gurunya. Gurunya aja belum nggak ada punya rumah dengan kolam renangnya. Betul nggak? puji Tuhan untuk itu. Tapi saya itu buahnya jadi banyak. Buahnya adalah anak-anak rohani saya. Tapi ada sukacita di sana. Ada di Sukacita mana-mana ada di nih anak mana-mana, rohaninya. mereka bisa bertumbuh, mereka berdampak, mereka diberkati, ya. Praise the Lord. Itu pun berkatnya Oke, sudah ada luar nggak biasa. batasan untuk seorang selfless leader untuk memberi? Eh, Jangan ada nggak batasan atau what is the boundary untuk seorang selfless leader itu harus hidup untuk dapat memberi hidupnya kepada orang-orang yang dilayani itu? eh, Jangan dijawab dulu nanti aja, oke? oke, Ya, siap. setelah break ya. Oke, Ya. pemirsa sekalian, kita belajar sesuatu nih tentang selfless leadership. Kita tahu bahwa hal itu tidak mudah tentunya, dan menjadi selfless leader ini bukan hanya untuk hamba Tuhan, tetapi juga untuk siapapun Anda yang adalah anak-anak Tuhan. Kita sebagai orang tua perlu menjadi selfless tentunya, dengan orang-orang yang kita pimpin di perusahaan. Alangkah baiknya kalau kita juga bisa jadi selfless, ya. Service oriented ini sangat penting sekali. Dan kita akan take a break. Nanti setelah break akan ada seorang artis rohani yang akan membawakan sebuah lagu yang pasti akan memberkati Anda. Dan setelah itu nanti baru kita akan jawab, bahas lagi dengan Pastor Eddie Chang. Dimanapun Anda berada, stay tune hanya di Good News Program. Semua ku lepaskan, tak ada yang ku sisakan demi kerajaanmu Bapa. So Good Seafood, lezatnya nggak ada yang nandingin. Dari udang dan ikan pilihan. Feel good, so good. Pasti So Good Spicy Wing. So Good Spicy Wing, enak bingit. Mau dong. Feel good, so good. Hey guys, gue lagi di perguruan bela diri nih. Sambil nontonin mereka, lapar juga ya. Kebetulan nih, ada Sonai Shake Shake baru. Sosis plus bumbu enak. Kita cobain yuk. Biar seru, kita minta tolong shake pakai jurus pamungkas mereka. Serunya makan Sonai Shake Shake kan main rasanya. Tunjukin ide serumu, nge-shake Sonai Shake Shake. Ku mau pikul salibku kemanapun ku melangkah, setia di sampingmu Tuhan, menjadi hambamu yang melayanimu. Ku mau tetap setia mengiringi engkau sampai kesudahannya. Semua ku lepaskan, tak ada yang ku sisakan demi kerajaanmu Bapa.
salibku, kemanapun ku melangkah, setia di sampingmu Tuhan, menjadi hambamu yang melayanimu. Ku mau tetap setia mengiringi Engkau sampai kesudahannya. Semua ku lepaskan, tak ada yang ku sisakan demi kerajaan-Mu Bapa. Ku mau tetap setia mengiringi Engkau sampai kesudahannya. Semua ku lepaskan, tak ada yang ku sisakan demi kerajaan-Mu Bapa. Ku mau tetap setia mengiringi Engkau sampai kesudahannya. Semua ku lepaskan, tak ada yang ku sisakan demi kerajaan-Mu Bapa. Ku mau tetap setia mengiringi Engkau sampai kesudahannya. Dan semua ku lepaskan, tak ada yang ku sisakan demi kerajaan-Mu Bapa. Semua ku lepaskan, tak ada yang ku sisakan demi kerajaan-Mu Bapa. Demi kerajaan-Mu Bapa. Silakan duduk Stefani. Oke. Stefani Erastus. Selamat datang di Good News Program. Salam kenal juga. Welcome. Oke, have a seat please. Oke, suaranya bagus banget. Thank you. Oke, itu boleh cerita nggak lagu ditulis oleh siapa? Lagu ini ditulis sama koko aku sendiri, namanya Stefan Erastus. Oh, oke. Bagus Dan banget lagunya ya. bagus kata-katanya. Kata-katanya. Berfokus kepada salibnya Kristus gitu. Bisa cerita nggak dampak atau makna pribadi lagu ini terhadap Stefani bagaimana? Jadi dari semua lagu-lagu aku punya satu visi dan satu misi. Maksudnya semuanya satu tujuan. Yaitu karena aku masih muda juga, jadi pastinya aku harap lagu-lagu yang aku nyanyiin ini didengarnya juga pasti sama anak-anak muda. Oh keren. Yang Umur bisa berapa boleh membawa cerita anak nggak? muda. Aku umur 22 tahun. Cool. Oke, Masih masih kuliah, kuliah? atau udah lulus? Baru aja lulus kuliah. Baru lulus Lulusan kuliah. apa? Aku sarjana teologi ya. Keren. Oke, good. Silakan Deb. Ya. Nah, bisa diceritakan tadi visi misinya dari lagu ini apa? Jadi kalau ini aku mau ngingetin atau aku dan koko aku pengen ngingetin ke anak-anak muda sekarang. Ya. Kalau misalkan menjadi anak Kristen atau jadi anak muda yang bilang Kristen itu bukan tentang ke gereja setiap hari Minggu. Tapi tentang apa? Tapi tentang waktu dia mau hidup sama seperti Kristus hidup. Dimana orang-orang yang bisa disebut Kristen itu
harus sama seperti Kristus hidup. Ya. Jadi misi dan visi aku atau tujuan aku punya lagu, Koko aku punya lagu dan album aku tuh cuman satu. Bikin anak-anak muda sadar kalau hidup kita tuh harus seperti Kristus hidup. Baru bisa dibilang Kristen. Wow. Kayak Dan Christ-like iya, ya. dan kalau Christian. misalnya dibandingkan dengan teman-teman kamu misalnya, banyak kan anak-anak muda umur 22 tahun, that's a time to enjoy life. Baru keluar dari kungkungan orang tua misalnya gitu ya. Iya, betul Dan banget. umur 22 tahun misalnya atau antara 22 sampai 23 misalnya banyak sekali misalnya kehidupan glamor yang sekarang misalnya bisa dinikmati atau kehidupan malam gitu ya. Nah, kamu sempat banding-bandingin diri kamu nggak? Pernah struggle dalam hal ini nggak dengan teman-teman yang lain? Kalau struggle pasti ya, cuman masalahnya karena komunitas kan membantu banget pasti ya kok. Karena ada komunitas kan kita jadi tahu pagar-pagar yang harusnya ada di umur kita. Tapi kan kalau ngelihat seberang kayak oh asik banget ya gitu. Iya, Cuman iya. tapi aku mikirnya kalau sebagai anak muda yang mengenal kebenaran dan aku memilih untuk ikut Tuhan, aku nggak mikir senang sekarang harusnya. Aku mikir kehidupan yang sebenarnya nanti akan seperti apa. Aku Oke. harusnya kalau aku cinta sama Tuhan dari masa muda aku, harusnya aku bisa berani milih ninggalin apapun yang Tuhan gak suka dan memilih Tuhan. Nah, kalau misalnya ada pemikiran antara pilihan itu sesuatu yang tidak baik tapi kelihatannya baik, you know what I'm talking about. Ya. Dan bagaimana caranya untuk anak muda atau generasi muda seperti kamu sekarang ini untuk membuat keputusan kriterianya apa atau keberanian apa yang harus kamu punya kita? Untuk memilih sesuatu apalagi baik antara baik dan juga baik ya. Iya. Itu kan harus punya kecerdasan yang bukan dilihat dari kecerdasan yang kita bangun dari pelajaran. That's good. Tapi dari Bukan IQ, hubungan, ya. hubungan kita sama Tuhan. That's Oke. good. Keintiman Oke. kita sama Tuhan yang bisa buat kita peka Tuhan maunya apa di hidup kita kan. What is the best that God Iya, wants gitu jadi ya. kalau untuk Ya, masa muda, untuk aku sebagai anak muda, harusnya ini masa terbaik aku untuk bangun hubungan yang intim sama Tuhan. I see. Sesuatu Kenapa? yang aku pilih. Kenapa nggak tunggu nanti waktu tua? Karena kan kita makin tua pasti kita punya tekukan hidup semakin kaku kan. Jadi semakin susah diubah. Jadi menurut aku di masa muda aku, pondasi aku harus sekuat mungkin. Wow. Sampai di masa tua aku bisa tetap memilih Tuhan, itu jadi kebiasaan di hidup aku. Jadi karena masih muda lebih fleksibel bisa dibentuk Iya, sama bisa Tuhan. dibentuk sama Tuhan. Jadi dari masa muda ya aku harus pastinya 30 menit atau 45 menit sehari Ya. ketemu Tuhan. Dan jadinya waktu aku mau melakukan sesuatu, aku bisa nanya Tuhan seneng gak sih aku lakuin ini? Wow. Oke. Gitu. Bagaimana bisa mulainya waktu itu? Mulai apa? Inisiasi untuk punya Mulai saat teduh hubungan. atau hubungan yang baik dengan Tuhan. Apakah ada kan- yang nyuruh, ada yang maksa orang tua Kalau kamu? kebetulan, bukan dengan kebetulan aku dilahirkan di keluarga pendeta pasti ya. To be honest, papa aku gak pernah ngajarin aku untuk berdoa tiap hari atau ajakin aku baca Alkitab. Malah kalau kata orang anak pendeta itu harusnya kan diajarin. Tapi kan papa aku sibuk banget. Tapi waktu aku lihat dia hidup, papa aku gimana cara dia doa tiap hari, dia baca Alkitab. Aku juga jadi lihat teladan dia. Jadi inisiatif aku dimulai ketika aku melihat papa aku kenal Tuhan dan Wow. aku ingin kenal siapa yang dia kenal. Jadi ngikutin jejak Jadi kaki papa. ikutin jejak kaki papa aku. Bukan That's good. tentang papa aku ngomong ya, tapi kelakuan papa tuh bikin. Kelakuan dia sehari-hari yang kamu Iya. teladani. Oke, good. That's Nah, good. kalau Stephanie boleh bagikan dikit aja menjadi anak seorang hamba Tuhan yang terkenal, pelajaran apa yang paling berharga yang bisa kamu ambil? Jadi kalau misalkan aku ketemu banyak orang, pasti pertanyaannya cuma satu. Susah ya jadi anak pendeta? Itu kan pertanyaan semua orang kan. Iya. Susah ya jadi anak pendeta? Jawaban aku cuma satu. Lebih susah jadi anak Tuhan. Kalau kita menaruh nama Tuhan di punggung kita, kita nggak mungkin kecewain atau membuat nama baik orang tua kita buruk. Jadi buat aku akan hidup sebaik-baiknya untuk Tuhan. Dan jadi baik di mata semua orang dan jadi baik sebagai anak pendeta itu cuma bonus. Wow. Jadi kalau buat aku bakal hidup sebenar-benarnya, sedekat-dekatnya sama Tuhan biar jadi berkat buat semua. Ya sisanya itu akan ngikutin That's pada good. akhirnya. Amazing, Stephanie. Nah, luar kalau biasa. misalnya ada nggak sebagai seorang anak hamba Tuhan, ada jeritan hati, papa terlalu sibuk, gak punya waktu untuk keluarganya. Wah itu pasti ya, itu kan Nah, lika-liku silakan ceritakan. lika-liku anak hamba Tuhan pasti mengalami itu. Waktu SD aku inget banget, aku belum ngerti apa-apa pastinya. Aku cuma tahu papa aku itu pulang malam karena doain orang, besuk orang, pagi bangun udah doa terus pergi lagi. Jadi Ya. Selfless leader. jadi kayak gitu kan, jadi kayak wah ini ketemu papa susah, apa susah. Tapi mama aku itu sangat berpengaruh banget. Mama pernah ngomong gini sama aku, ketika kamu Van
merelakan papa kamu pergi untuk melayani orang lain, kamu sedang melayani Tuhan bersama dia. Wow. Mama aku yang bikin aku ngeh, tapi itu pun belum bikin aku ngeh kan. Aku jalan terus, hidup aku terus jalan. Aku makin bilang sama papa, aku gak mau nikah sama pendeta. Bahkan jadi pendeta aja aku gak mau. Aku sempat mengalami masa-masa itu, pemberontakan. Ya, terus. Walaupun diem ya, aku kan gak ngapa-ngapain, diem aja, cuman kan kebencian tetap jalan ya. Cuman lama-lama aku lihat papa aku cuman bisa bilang papa aku hidup seperti apa yang aku baca di Alkitab. Dia kasih seluruh hidupnya buat Tuhan tanpa hitung uang apapun itu. Dia kasih semuanya buat Tuhan. Seperti lagu kamu tadi, tidak ada yang disisakan. Aku jadi mikir, kenapa papaku bisa gila-gilaan cinta Tuhan kayak gini. Lama-lama aku mikir aku harus kayak papa aku yang cinta sama Tuhan. Jadi bakal married sama pendeta dong? Aku belum mikirin kali. Sekolah tinggi teologi ya. Aku belum mikir ke sana sih. Cuman untuk sekarang aku menjilat ludah aku sendiri dan akhirnya aku jadi pendeta juga akhirnya. Iya. Berarti yang married sama pendeta lah. All the best buat All the best ya. Thank you. Lagi mempersiapkan album kedua ya? Aku lagi bikin single habis itu baru bikin album lagu tadi judulnya apa? Ku mau pikul salibku. Mau pikul salibku. Yeah. All the best ya. Thank you. Buat semua yang Stefani kerjakan. Nah, pemirsa, ini saatnya kuis yang selalu dinanti-nantikan oleh pemirsa sekalian. Pertanyaannya adalah, apakah judul lagu yang tadi dibawakan oleh Stefano Erastus, lagu yang sangat indah yang dikarang oleh kokonya sendiri, ya kan? Saudara bisa memberikan jawabannya melalui SMS atau melalui email ke quiz@anugerah.net dengan format seperti yang tertera di layar kaca pemirsa. Maka kepada 5 orang pemenang terpilih, kami akan mengirimkan masing-masing sebuah CD persembahan dari Stefani Erastus. Tetap stay tune bersama kami pemirsa, kami akan kembali lagi dalam Good News Program. Mungkin mereka lebih memperhatikan generasi yang lebih mapan, keluarga-keluarga yang ada. Sudah karena established. Okay. Lebih established ya. Tapi kalau bagi saya, Tuhan taruh beban untuk saya melayani anak muda. Open your eyes, we have good news for you. Good news for you. Open your eyes, we have good news for you. Good news for you. Masih bersama kami dalam Good News Program. Kita akan lanjut kepada narasumber kita, Pastor Edi Chang. Sebelum tadi break yang ketiga, sebagai selfless leader, namanya selfless, nggak boleh mikirin diri sendiri. Nah, dan biasanya ini diikuti dengan ekspektasi yang berlebih-lebihan dari orang-orang yang kita pimpin. Tetapi at the same time kita juga punya keluarga nih. Nah, atau kita punya kehidupan pribadi lah. Nah, perlu nggak ada batasan ini? Ada batasannya apa kalau misalnya perlu? Silakan. Ya, tentu saya harus mengajarkan ya dengan baik orang-orang yang saya pimpin tentunya. Bahwa saya tidak bisa menjadi hero buat semua orang tentunya. Saya hanya bisa menjadi hero untuk beberapa orang dan saya juga tidak bisa menjadi hero setiap saat gitu. Ya, itu artinya itu kan boundaries. Tentu saya juga harus mendidik mereka supaya ya seperti saya pikir rohani dengan membangun keluarga rohani dengan jasmani itu ada kemiripan. Ya tentunya kalau anak itu baru lahir, perhatian kita tentu lebih banyak dong. I see. Karena masih bayi kan. Jadi ada prioritas di sana. Kemudian kita tidak berharap bahwa dia bayi terus dong. Betul. Saat dia menjadi anak kecil, remaja, tentu kan dia semakin mandiri tentunya. Kita berharap bahkan satu hari nanti dia menjadi partner kita. Untuk bisa melayani sama-sama. Jadi penting dong kalau misalnya disamakan antara keluarga rohani dan keluarga jasmani. Ya. Beberapa orang nih pada waktu anaknya nih lagi kecil jatuh nih, misalnya dipukul lantainya, misalnya gitu, salah didikan. Terus kemudian kalau baru jadi Kristen, baru terima Tuhan, kalau bermasalah iblisnya ditengking-tengking terus gitu misalnya, tanpa
mau untuk membangun anak itu misalnya. Ini ada kesamaan dalam itu Iya, juga betul. berarti. Jadi memang harus sampaikan, ajarkan mereka kebenaran ya, dengan jelas kebenaran yang, karena kebenaran itu yang diketahui akan memerdekakan mereka, Jadi akan mendewasakan mereka nantinya. memimpin mereka sampai menjadi dewasa, Iya, betul. sehingga kita nggak perlu lagi terlalu memberi Iya, terus. kita ya. bisa pindahkan kepada yang lain yang memerlukan tentunya. Iya. Oke, berarti Iya. perlu nggak ada batasan bagi Perlu, seorang sangat leader? perlu. Sangat perlu. Sangat perlu, ada prioritas tentunya. Tuhan Good. ya harus menjadi prioritas dalam hidup kita, keluarga. Betul. ya, menjadi Karena kalau enggak prioritas. nanti banyak pelayanan-pelayanan keluarga sendiri berantakan Iya, gitu iya. kan. Iya, Nah, oke. kalau bicara tentang penjangkauan generasi muda, kenapa harus generasi muda? Apa yang Bro Edi lihat dari generasi muda ini? Kadang generasi muda kurang mendapat perhatian menurut saya ya. Mengapa? Jadi ada banyak gereja yang mungkin mereka lebih memperhatikan generasi yang lebih mapan, keluarga-keluarga yang ada. Sudah Karena established. Oke. lebih established ya. Tapi kalau bagi saya Tuhan taruh beban untuk saya melayani anak muda, karena saya melihat mereka sebagai satu orang-orang hebat yang punya potensi, dan mereka adalah calon-calon pemimpin masa depan bangsa. Amen. Bagi saya. I see. Iya. Oke. Metode-metodenya apa yang dipakai untuk menjangkau generasi muda ini? Kalau dalam konteks pelayanan saya di Malaysia, tentunya kita mulai jangkau mereka dari outreach ya, penjangkauan ketika mereka mulai datang untuk kuliah. Kita sudah jangkau mereka, kita turun ke lapangan, tim yang ada, kemudian mulai attract mereka lewat event biasanya. Ada barbecue, ada nonton bareng atau games dan sebagainya. Tapi tentunya kita membuka banyak pintu untuk mereka mulai bisa masuk ya di dalam keluarga rohani, lewat Oke. ibadah minggu, lewat small group, ya komsel-komsel yang ada. Jadi ini follow up-nya ya, karena kalau penjangkauan. event doang Iya, nggak bisa. tentu event penting, tetapi Iya. event jangan berhenti sampai di event saja. Hmm. Kita perlu melihat mereka untuk menjangkau mereka dan terus memuridkan mereka, itu penting sekali. Ini tentunya nggak gampang kalau misalnya di case-nya FGCC saya Iya. pikir, karena kebanyakan leader-leader Anda juga adalah mahasiswa, Iya. yang mana mereka juga punya waktu yang sangat terbatas, Iya. resources yang juga keuangan sangat terbatas. Iya. Lalu bagaimana menjembatani hal-hal ini? Untuk menjangkau jiwa-jiwa itu sudah jadi budaya di sana, dan juga peran para pemimpin atau pelayan yang ada di tempat saya, mereka memang punya hati yang besar juga untuk menjangkau jiwa. Memang dengan keterbatasan yang ada, berarti ya harus ada kata kuncinya komitmen dan pengorbanan tentunya. Mereka harus, Komitmen dan pengorbanan. iya, untuk mereka Oke, bisa menjangkau that's jiwa baru, dan mereka mengerti bahwa kalau mereka tidak menjangkau, nanti pasti rantai regenerasinya akan putus karena kesalahan di mereka tidak menjangkau generasi berikutnya. Jadi puji Tuhan selama 18 tahun pelayanan di sana, rantainya tetap nyambung. Kampus-kampus itu tetap terjangkau karena ada orang-orang yang rela, yang punya komitmen, yang mau berkorban untuk menjangkau generasi berikutnya. Ada nggak cara yang efektif untuk, kita kan tahu tadi dari awal kita udah bilang Kristus ini adalah central team daripada kegerakan apapun juga yang kita lakukan. Iya. Nah, bagaimana caranya kita membawa anak-anak muda ini untuk supaya bisa ngarah kepada Kristus gitu sebagai sentral kehidupan mereka? Ya, saya pikir hal yang penting yang saya sampaikan ke mereka adalah kalian anak-anak muda jauh dari keluarga, jauh dari orang tua, datang ke Malaysia untuk kuliah. Ya. Justru kesempatan yang bagus untuk kalian bisa mengenal Kristus secara pribadi. Dan saya bilang ke mereka bahwa kesempatan itu harus digunakan dengan baik, karena pilihanmu dan keputusan untuk kamu ketika jauh dari keluarga, malah engkau dekat dengan Tuhan, membangun hidupmu dalam Tuhan, rindu melayani, itu artinya pertumbuhan inside out, pertumbuhan dari dalam, yang menyebabkan engkau ada otot-otot rohani, menjadi seorang yang punya fondasi yang kuat, bekal yang kuat untuk engkau bisa bertumbuh dan bahkan maksimal nantinya. Dan saya memberikan nasihat kepada mereka, itulah yang namanya pertumbuhan yang sifatnya akan permanen, karena inside out itu sifatnya kamu rela, kamu memang memilih dengan kesadaran sendiri untuk ikut Tuhan, untuk memilih Dia sungguh-sungguh, bukan karena dorongan orang lain atau keluarga yang memonitor dan mendorong engkau, tapi dorongan pribadimu yang membuat terjadi pertumbuhan yang permanen. That's good. Oke, well said. Oke, dan bagaimana dengan Anda, selfless leader? Apakah Anda juga punya pergumulan akan hal-hal ini? Apabila ada di layar televisi Anda atau di gadget Anda bisa hubungi kami baik melalui SMS,
WhatsApp ataupun email, dan kita percaya bahwa counsel atau nasihat-nasihat yang akan diberikan adalah nasihat-nasihat yang daripada Tuhan akan memberi kekuatan buat Anda tentunya. Stay tune hanya di Good News Program. Kita harus melihat setiap orang berharga di mata Tuhan. Ya. Lihat setiap orang sebagai benih. Benih itu tidak ada yang sama. Benih itu mungkin bentuknya aneh-aneh, ada yang jelek dan sebagainya, tapi benih itu perlu jatuh ke tanah yang benar. Ya. Open your eyes, we are good news for you. Good news for you. Pemirsa, sejak tahun 2005 kita telah bersama-sama di dalam Good News Program. Terima kasih untuk kesetiaan dari pemirsa setia Good News Program, khususnya buat partner dari Anugerah Ministries. Bila ada di antara pemirsa yang belum menjadi partner Anugerah Ministries, izinkan saya mengetuk hati Anda. Mari sama-sama kita dukung Anugerah Ministries supaya bisa lebih banyak lagi pekerjaan Tuhan yang kita lakukan bersama-sama. Anda bisa menghubungi kami di nomor telepon yang tertera di layar kaca pemirsa atau memberikan taburan di nomor rekening yang tertera. Pemirsa, kami percaya taburan Anda berada di ladang yang subur dan akan membuahkan banyak hasil bagi pekerjaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Open your eyes, we are good news for you. Good news for you. Masih bersama dengan kami di Good News Program ya, dan kembali bersama dengan narasumber yang luar biasa yaitu Pastor Eddie Chang. Nah, Pastor Eddie, kami berharap bahwa apa yang kita tampilkan ini juga bisa relate untuk pemirsa-pemirsa yang ada dimanapun mereka berada ya. Kita tahu bahwa pada waktu seseorang memutuskan untuk pergi ke luar negeri, atau dalam beberapa kasus misalnya mereka pilih untuk sekolah di luar pulau lah, jauh dari orang tua. Nah, kita lihat bahwa ini adalah satu momen kemerdekaan yang mutlak. Nggak ada orang tua yang ngatur gitu ya, nggak ada yang marahin, nggak ada yang patronize mereka. Nah, tentunya hal ini akan berakibat adanya dalam tanda kutip casualties atau korban berjatuhan. Dan saya rasa dimanapun ini juga pasti ada. Bagaimana dengan case yang ada di Malaysia misalnya dalam kasus ini? Ya, tentunya saya pikir sama akan terjadi seperti itu. Itulah sebabnya kita merasa bahwa mereka perlu ya ketemu dengan pergaulan yang tepat. Makanya dari awal kenapa kita perlu menjangkau mereka, karena bagi kita sekitar seminggu atau 2 minggu awal mereka datang ke Malaysia itu masa-masa krusial buat mereka. 2 minggu awal. Ya, itu akan menentukan mereka ketemu dengan teman-teman yang seperti apa. I see. Karena pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Betul. Firman Tuhan mengatakan. Jadi bagi kita pergaulan itu penting, karena ternyata anak-anak muda itu juga identitas mereka sangat dipengaruhi dengan pertemanan, dengan siapa mereka berteman, akan mempengaruhi mereka. Influence-nya sangat besar. I see. Itulah sebabnya ketika kita menjangkau mereka, kita berharap bisa mereka masuk dalam komunitas dan kehidupan mereka tentunya jauh lebih terjaga. Nah, kalau dalam kasus FGCC sendiri, ada nggak hal-hal yang buruk yang pernah terjadi, yang pernah Pastor Eddie saksikan Ya, gitu, tentu. dalam kehidupan Pergaulan, anak? Misalnya seperti apa? Pergaulan bebas ada mereka. Sampai hamil di luar nikah. Ya, seperti itu. ada yang sampai hamil. Sampai pulang ya, jadi nggak jadi Ada sekolah yang, lagi. ya, ada yang pulang, ada. Dan tentunya kasus LGBT juga ini Ya, jadi sesuatu mulai hangat itu. yang harus diawasi juga ya. Diawasi juga. Oke, ada nggak hal-hal yang direncanakan oleh FGCC ke depannya supaya pelayanan kalian ini bisa lebih merasuk Praktis, lagi, ya. lebih memberkati dan lebih mengakar kepada kehidupan orang-orang yang dijangkau ini? Nah, tentunya yang penting yang harus saya bangun adalah budaya ya, culture ya. Satu culture. Culture bahwa kita tidak punya kecenderungan untuk menghakimi orang. Ya. Jadi Oke, artinya that's good. kita harus melihat setiap orang berharga di mata Tuhan. Ya. Lihat Oke. setiap orang sebagai benih. Benih itu tidak ada yang sama. Benih itu mungkin bentuknya aneh-aneh, ada yang jelek dan sebagainya, tapi benih itu perlu jatuh ke tanah yang benar. Ya. Jadi kalau konteks budaya, apa yang saya bangun di FGCC adalah bagaimana FGCC menjadi good soil, menjadi tanah yang subur untuk setiap benih bisa tertanam. Tapi untuk benih itu tertanam, dia harus diterima dulu kan oleh tanah. Jadi budaya acceptance, penerimaan itu, tidak menghakimi, itu penting harus saya bangun. Budaya yang positif, melihat kelebihan orang, bukan lihat masa lalu dia, kekurangan dia, itu budaya yang saya bangun tentunya. Jadi perlu untuk anak muda sendiri perlu saya menemukan pola itu dari culture yang dibangun, kemudian penjangkauan,
bagaimana menggiring mereka untuk terus bertumbuh. Saya harus punya spiritual journey yang jelas, kurikulum dalam yang namanya kurikulum untuk pengajaran dasar dari lahir baru, pertobatan, mereka menang dari masa lalu, mereka dilepaskan, kemudian bagaimana mempersiapkan mereka melayani, menjadi pemimpin, sampai nantinya diutus bahkan. Nah ini semua kan perlu fasilitas gitu loh. Apakah FGCC sudah punya fasilitas tertentu atau ada sesuatu yang akan direncanakan untuk dibangun ke depannya? Ya, sebetulnya awalnya ketika saya melayani di Malaysia fokus ke mahasiswa Indonesia dan sampai sekarang masih fokus. Yes. Dan itu adalah panggilan awal dari Tuhan. Tapi kemudian Tuhan kasih bonus nih. Tuhan kirimkan ceritakan? juga jemaat keluarga Oke. beserta dengan anak-anak mereka sudah makin membesar kelompok ini. Bahkan Tuhan percayakan juga mereka yang bekerja dan juga orang lokal. Jadi kelompok ini makin membesar. Dan awalnya kan saya melayani mahasiswa dan ini berkembang. Ternyata saya melihat bahwa impact atau kepercayaan dari Tuhan untuk saya semakin besar di Malaysia. Pengaruhnya makin besar. Dan bukan hanya menjangkau orang Indonesia saja, tapi orang-orang lokal pun dijangkau. Itulah sebabnya kita melihat Tuhan kasih kepercayaan ini dan kita rindu punya tempat yang lebih besar di mana selama ini kita menyewa satu ruko saja. Saya pernah tuh pelayanan di sana kan waktu itu 2 tahun lalu ya. Itu ruko itu udah sewa berarti sekitar 12 tahun ya. Dan rencana ke depan apa yang mau dibangun dalam fasilitas ini? Jadi kita rindu membeli ya gedung sendiri untuk gedung itu fungsinya ada 4 sebetulnya. Kita mau gedung itu menjadi spiritual home center. Spiritual home buat mereka, rumah rohani buat mereka. Dan apa yang saya kerjakan selama ini melalui FGCC, saya melihat bahwa FGCC menjadi tempat pelatihan, jadi training center buat mereka. That's good. Kemudian next gen center, karena saya pentingkan juga pelayanan generasi penerus, mulai dari anak kecil, youth dan seterusnya gitu. Kemudian yang berikutnya adalah mission center, bahwa kita rindu berdampak bukan hanya dalam gereja saja, tapi juga berdampak bagi orang-orang yang kurang beruntung ya. Mereka yang mungkin masih buta huruf, mereka yang dari keluarga yang nggak mampu. Saya rindu tempat ini bisa juga berkontribusi buat masyarakat sekitar. Berarti waktunya untuk alumni FGCC nih, untuk kembali lagi pulang. Because they are going to need something from them gitu ya. Ada sesuatu yang Tuhan akan percayakan gitu ya. Waktunya untuk ingat kembali kepada FGCC alumni bisa berkontribusi, ikut menabur untuk sama-sama kita membangun. Kapan rencana akan pembangunan dimulai? Kita sebetulnya sudah mulai program Janji Iman ya, mulai dari 2016. Tepatnya 28 Februari 2016. Jadi kita program Janji Iman itu 3 tahun. Jadi sampai tahun depan Maret 2019 akan mulai pembangunan. Kita akan lihat berapa dana yang terkumpul, dari situ kita akan memutuskan langkah-langkah selanjutnya untuk mendapatkan fasilitas yang lebih permanen, lebih memadai untuk perkembangan jemaat sekarang maupun untuk masa depan. Wish you all the best. Thank you so much. Praying for us. Yes, thank you. Yes, silakan. Ya, pemirsa, sebelum break kita akan mendengarkan dulu praise report ya. Jadi ada doa yang sudah terjawab dari seorang siswi yang beberapa saat yang lalu meminta bantuan doa dari kami. Setelah didoakan, dia bersaksi, Shalom, puji Tuhan, berkat doa dari kakak dan tim Good News Program, akhirnya saya berhasil lulus ujian untuk mendapatkan beasiswa. God bless you. God bless you too, pemirsa. Masih adakah di antara pemirsa yang memerlukan bantuan doa atau konseling? Anda bisa menghubungi kami di nomor-nomor telepon yang tertera di layar kaca pemirsa sekalian atau melalui email ke doa@anugerah.net karena tim konseling dan doa kami siap untuk membantu Anda. Tetap stay tune bersama kami akan kembali lagi dalam Good News Program. Seorang mentor pernah mengajarkan kepada saya, kalau kamu dapat menghormati orang tua kamu dengan 1 standar, maka kamu harus menghargai orang tua rohani kamu dengan 2 kali standar. Open your eyes, we have good news for you. Good news for you. So Good Seafood, lezatnya nggak ada yang nandingin. Dari udang dan ikan pilihan. Feel good, so good. Pasti So Good Spicy Wing. So Good Spicy Wing, enak bingit. Mau dong. Feel good, so good. Hey guys, gue lagi di perguruan bela diri nih. Sambil nontonin mereka, lapar juga ya. Kebetulan nih, ada Sonai Shake Shake baru.
sosis, plus bumbu enak. Kita cobain yuk. Biar seru, kita minta tolong Shake pakai jurus pamungkas mereka. Serunya makan So Nice Shake Shake kan main rasanya. Tunjukin ide serumu. Nge-shake So Nice Shake Shake. Open your eyes, we are good news for you. Good news for you. Kita tiba di segmen terakhir dari Good News program hari ini, episode Selfless Leader. Kembali kepada narasumber kita. Nah, Brother Eddie bisa memberikan kata-kata dorongan nih ya kepada pemirsa di rumah. Mungkin ada yang hamba Tuhan juga atau pemimpin-pemimpin. Bagaimana caranya supaya mereka bisa menjadi seorang pemimpin yang selfless leader itu tadi. Silakan. Ya, untuk semua hamba Tuhan pemirsa dan semua teman-teman yang ada, saya mendorong untuk semua kita, mari setia ya, ingat kembali dengan panggilan Tuhan buat setiap kita dan setia dengan panggilan Tuhan itu. Dan penting juga untuk kita selalu mata kita tertuju kepada Yesus ya. Dia adalah teladan dalam hidup kita, dia adalah pribadi yang akan memimpin kita sampai kesempurnaan iman itu. Dan belajar dari teladan Yesus, motivasi dia, fokus dia waktu dia datang ke dunia, betul-betul untuk melayani bukan dilayani dan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Dan saya percaya apapun yang kita lakukan untuk Tuhan, jerih payah kita nggak sia-sia, dan setiap benih yang kita tabur itu nggak sia-sia, tapi impact-nya, dampaknya itu sungguh besar dalam setiap orang-orang yang pernah kita bangun hidupnya. Oleh sebab itu, sekali lagi, mari setia dengan panggilan Tuhan buat setiap kehidupan engkau dan saya. Ya, oke. Amin. Terima Oke, kasih. terima kasih sekali untuk waktu yang sudah Sama-sama, diberikan. terima All the kasih best to atas FGCC. kesempatannya. Ya. Salam buat istri dan juga Ya, anak-anak. terima kasih ya, buat kesempatan setiap dan Jumat juga yang ada. setiap dorongan dan doanya. Ini next time kita gantian kita Ya, yang mampir. siap, Makan siap. mau sangking lagi. Oh iya, siap. Terima kasih. Pemirsa sekalian, kita tahu bahwa sangat penting untuk seseorang menjadi seorang leader yang baik. Tentunya menjadi leader itu banyak sekali resiko yang harus ditempuh. Tetapi pada waktu kita berani mengambil resiko ini, saya percaya nama Tuhan akan dipermuliakan dalam kehidupan kita. Ya, mari kita melihat kebenaran firman Tuhan yang akan kita lihat bersama-sama dari Matius pasal yang ke-20 ayat 25 sampai dengan ayat 27. Haleluya. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa pemerintah-pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka." Ayat 26. "Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu." Nah, pemirsa sekalian, ini ada suatu kontradiksi atau paradoks dari kerajaan surga. Bahwa dikatakan kebanyakan nih, kalau sistem duniawi, ya kebanyakan orang ingin menjadi pemimpin, orang itu harus memimpin dengan otoriter, dengan tangan besi. Nah, sepanjang sejarah kehidupan manusia kita telah melihat model-model kepemimpinan seperti ini. Dan apakah ini berhasil? Ada berhasilnya, tetapi dengan korban yang berjatuhan demikian banyak. Nah, namun rupanya ada satu metode yang sangat luar biasa yang Tuhan Yesus ajarkan buat setiap daripada kita, yaitu menjadi yang terkecil supaya menjadi yang terbesar. Tidak mudah nih pemirsa sekalian ya. Murid-murid Tuhan Yesus, mereka lagi ribut nih. Mereka meributkan siapa nanti yang akan ada di sebelah kanannya Tuhan Yesus ya. Nah, ternyata Tuhan memberikan satu metode ini, jadilah yang terkecil, layani, service gitu ya. Nah, menjadi seorang leader tentunya harus memimpin, memberikan contoh ya. Jadi beda antara menjadi seorang manajer dengan menjadi seorang pemimpin. Menjadi seorang pemimpin, kita tahu ini bukan tentang diri kita saja, tetapi di ayat yang lain Tuhan Yesus mengatakan bahwa kita harus mempunyai satu goal atau satu target bahwa orang yang kita pimpin akan bisa menjadi lebih besar, lebih tinggi, lebih berdampak daripada apa yang sudah bisa kita lakukan. Bukankah ini doa daripada Tuhan Yesus? Bagaimana dengan Anda? Tetapi kemudian di satu sisi kita tahu ada orang yang dipimpin, ada orang yang memimpin. Ya, jadi sepanjang hampir 1 jam ini kita sudah berkata dan berfokus kepada orang yang memimpin. Nah, sekarang saya mau berfokus kepada Anda yang sedang dipimpin nih. Nah, kadang-kadang tidak mudah untuk kita melihat atau tidak mengerti gitu ya. Orang yang mimpin ini kok seakan-akan mau seenak sendiri gitu. Tetapi ini nasihat saya, lihatlah daripada buah yang mereka hasilkan. Nah, Tuhan Yesus mengajarkan kita tidak mudah untuk mengetahui karakter sesungguhnya daripada seseorang. Kadang-kadang cara bicara mereka kita nggak suka misalnya, kadang-kadang caranya kasar atau penyampaiannya tidak baik. Tetapi lagi-lagi Tuhan Yesus mengajarkan
buah itu akan menunjukkan pohonnya seperti apa. Buah mangga tidak mungkin keluar daripada pohon durian misalnya ya. Atau pohon anggur tidak mungkin menghasilkan rambutan. Jadi dari buah yang akan kita lihat, kita akan tahu banget gitu ya. Orang ini tulus enggak? Orang ini asli enggak? Orang ini benar-benar menghidupi apa yang dia ajarkan enggak? Nah, kalau selama buahnya benar dan ada standar firman Tuhan yang sudah ditunjukkan melalui kehidupannya kepada kita, maka kita harus belajar menghormati orang-orang yang memimpin kehidupan kita. Nah, satu ayat ini sebagai penutup untuk kita sekalian ya. Dari 1 Timotius pasal yang kelima ayat 17. Penatua-penatua yang baik, pimpinannya patut dihormati 2 kali lipat. Terutama mereka yang dengan jerih payah berkhotbah dan mengajar. Jadi bagi kita harus melihat sosok daripada orang tua rohani kita, pemimpin-pemimpin rohani kita. Ya, memang tidak mudah menjadi mereka, tetapi sebagai orang-orang yang dipimpin, sangat penting untuk kita ingat tentang bukan saja pengajaran mereka, tetapi ingat kebaikan mereka. Ya, kita harus mau istilahnya balas budi kepada mereka. Bahkan Rasul Paulus beberapa kali mengajarkan bahwa kita harus memberikan penghormatan 2 kali ganda. Khususnya bagi mereka yang proven, terbukti menghidupi hidupnya dengan sungguh-sungguh dengan baik. Ya, kalau berarti ada hamba Tuhan, seorang mentor pernah mengajarkan kepada saya, kalau kamu dapat menghormati orang tua kamu dengan 1 standar, maka kamu harus menghargai orang tua rohani kamu dengan 2 kali standar. Dan ini akan luar biasa sekali. Ada satu panggilan bagi kita untuk menjadi orang yang dipimpin dan juga untuk memimpin. Dan saya percaya kalau kita mengerti ini, ada satu buah kehidupan yang akan dihasilkan juga daripada kehidupan kita. Dan ujungnya apa? Nama Tuhan dipermuliakan. Bagaimana dengan Anda? Baik Anda yang adalah selfless leader ataupun orang-orang yang dipimpin, saya berdoa biarlah acara hari ini akan sudah memperlengkapi Anda dan nama Bapa dipermuliakan. Anda tertantang untuk menjadi selfless leader, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, kami berdoa untuk setiap pemirsa Good News yang hari ini menyaksikan. Mereka yang mengalami Tuhan, bagaimana pelayanan mereka atau kepemimpinan mereka tidak menjadi efektif. Kami berdoa biarlah para pemimpin Tuhan, mereka boleh menjadi orang-orang yang benar-benar selfless, tidak memikirkan diri sendiri, Tuhan, dan juga untuk orang-orang yang dipimpin, untuk mereka juga saling mengisi, saling mengingat, dan biarlah namamu dipermuliakan. Memberkati orang-orang yang menyaksikan juga yang hari ini sakit. Engkau yang sakit aku ucapkan, dengan bilurnya Yesus, engkau sembuh. Engkau yang rumah tanggamu berantakan, aku juga panggil untuk rumah tanggamu terrekonsiliasi kembali. Pelayananmu yang hari ini mau lagi kacau, morat-marit karena apapun juga. Aku panggil biarlah ada satu order tatanan yang benar. Dan aku memberkati engkau, siapapun Anda menyaksikan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Let the blessing of the Lord Jesus Christ be upon your life. Terima pemirsa sekalian. Aku memberkati Anda, haleluya. Yang diberkati bersama dengan saya katakan, amin, haleluya. Ya pemirsa, satu tayangan yang luar biasa telah kita lalui bersama. Kami berharap saudara diberkati, sama seperti kami di studio juga diberkati. Tiba saatnya untuk kami pamit undur. Kita akan berjumpa lagi di pekan yang akan datang, di hari, jam, dan stasiun televisi yang sama. Saya Debbie Katarina bersama dengan suami saya, Pastor Daniel Hendrata, dan jangan lupa bahwa setiap Kamis malam di Facebook Anugerah Ministries kami selalu ada live streaming, dan kami pasti percaya bahwa ini akan memberkati Anda. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Here are good news for you. Open your heart. Here are good news for you. Good news for you. Open your mind. Here are good news for you. Good news for you. Open your